Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Amelia dengan NIM 5212443003 akan menjelaskan mengenai cara menentukan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Sebelum menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam silabus dan RPP, terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007 mengenai standar proses, standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran. Sehingga dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Jadi, untuk menentukan standar kompetensi pada setiap mata pelajaran, pada dasarnya standar kompetensi ini sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum yang dapat kita lihat dari standar isi. Jika sekolah memandang perlu pengembangan mata pelajaran tertentu, contohnya pengembangan kurikulum muatan lokal, maka perlu dirumuskan standar kompetensi dan tentunya sesuai dengan nama mata pelajaran dalam muatan lokal tersebut. Dalam contoh yang telah saya buat, standar kompetensinya yaitu memahami macam-macam tusuk dasar hiasan. Selanjutnya, dalam menentukan kompetensi dasar, kita juga harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, kompetensi dasar yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk mewujudkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan ini kita ambil kesimpulan bahwa kompetensi dasar adalah sebuah rujukan untuk mengembangkan indikator yang perlu dicapai oleh peserta didik, baik itu secara proses maupun hasil, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan lebih terarah dan terencana. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Dalam silabus yang telah saya buat, kompetensi dasarnya yaitu yang pertama mengidentifikasi macam-macam desain hiasan, dan yang kedua membuat macam-macam tusuk dasar hiasan. Kompetensi dasar tersebutlah yang merupakan penjabaran dari standar kompetensi, yaitu memahami macam-macam tusuk dasar hiasan. Selanjutnya di dalam silabus terdapat indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa indikator adalah kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran dan juga dijadikan tolak ukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap suatu pokok bahasan atau mata pelajaran tertentu. Sebelum melakukan penyusunan indikator, maka harus diperhatikan terlebih dahulu komponen-komponen sebagai berikut. Indikator merupakan penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Kemudian, rumusan indikator menggunakan kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Dan yang ketiga, indikator digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun alat penilaian. Dalam silabus yang telah saya buat, indikator dari kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan pengertian desain busana, kemudian menjelaskan tujuan desain hiasan, dan yang terakhir menjelaskan macam-macam desain hiasan. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua, indikatornya yaitu mendemonstrasikan pembuatan macam-macam tusuk dasar hiasan, kemudian mendemonstrasikan template macam-macam tusuk dasar hiasan, dan yang terakhir membuat macam-macam tusuk dasar hiasan. Selanjutnya yaitu adanya materi pembelajaran atau materi pokok. Materi pembelajaran atau materi pokok ini adalah bentuk, bahan, atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Adapun materi pokok dan pengembangan, yaitu untuk kompetensi dasar yang pertama, materi pokok dan pengembangannya yaitu pengenalan macam-macam tusuk dasar hiasan. Dan untuk kompetensi dasar yang kedua, materi pokok dan pengembangannya yaitu pembuatan macam-macam tusuk dasar hiasan.
Ruang lingkup merupakan batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Jadi secara umum memiliki makna batasan. Dalam arti luas, batasan ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek, ataupun lokasi. Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu. Maka ruang lingkupnya yaitu mengenai macam-macam hiasan busana. Dan yang terakhir adalah menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasarnya, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Dalam silabus ini alokasi waktunya yaitu sebanyak 16 kali 45 menit. Artinya dalam satu pertemuan itu menggunakan waktu 45 menit. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.